Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, amma ba'du. Jamaah dan diberkahi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah taala beramal soleh, masih dimudahkan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan ya pembahasan terkait dengan adabul jihad ya, atau adab al-jihad di dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah ya. Kita sudah sampaikan 7 adab Pak ya. Mudah-mudahan masih pada ingat Pak ya. Ya, adab yang pertama di dalam berjihad di jalan Allah itu adalah apa yang pertama Pak? Niatnya ya tulus dan ikhlas. Ini yang pertama ya. Jadi niat tulus dan ikhlas di dalam berjihad itu setidaknya ada 4 ya. Yang pertama untuk meninggikan kalimat Allah. Artinya apa? Untuk menjadikan syariat Allah sebagai pengendali manusia. Yang kedua memuliakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk ya niat yang tulus dan ikhlas adalah meraih pahala jihad. Jadi berjihad ingin dapat pahala apa ya? Sama seperti kajian kita pada hari ini, kita juga harus punya keinginan dapat pahala gitu. Ya kalau tidak ya berarti kita tidak memenuhi syarat ya sebuah amalan diridhoi oleh Allah. Karena amalan akan diridhoi oleh Allah, akan diterima oleh Allah itu mengikuti petunjuk Rasul. Di antara makna mengikuti petunjuk Rasul itu adalah mengharapkan ganjaran ketika mengerjakannya. Nah, jadi berjihad termasuk tulus dan ikhlas ya ketika meraih atau menginginkan meraih pahala jihad. Dan yang terakhir termasuk niat yang tulus dan ikhlas adalah mencari syahadah ya, mencari mati syahid. Nah, kita sudah sebutkan dalil-dalilnya banyak sekali Pak ya. Nah, adab yang kedua yang kita juga sudah sampaikan adalah meminta izin kepada kedua orang tua ya sebelum berangkat ke medan jihad. Nah, ini terkhusus tentunya yang masih punya orang tua Pak ya. Nah, kalau sudah jadi orang tua ya nggak perlu minta izin lagi tentunya. Ya, yang masih punya orang tua ya adabnya minta izin sebelum berangkat. Dan ini khusus untuk jihad yang fardu kifayah. Kalau fardu in gimana Pak? Masih ingat kemarin? Kalau fardu in tak perlu minta izin. Ya. Yang fardu in itu seperti apa? Musuh sudah nyerang. Jadi musuh sudah masuk wilayah kaum muslimin. Jadi kalau tiba-tiba ada musuh, siapa kira-kira yang mau datang ke wilayah kaum muslimin, nah, udah kira-kira kalau naik kapal berarti informasinya 1 hari lagi sampai, nah, gitu kan? Satu hari lagi sampai. Atau kalau pesawat detik Pak ya, nggak sempat itu Pak. Ya. Nah begitu dapat informasi, kalau itu hukumnya fardhu'in tidak perlu minta izin. Langsung keluar dengan senjata yang dimiliki, langsung keluar, langsung imam mengkomandoi dan kemudian apa berangkat. Tapi kalau
Kalau yang fardu kifayah, yang fardu kifayah harus minta izin, Pak ya. Apa contoh yang fardu kifayah? Masih ingat, Pak? Mana ini bapak-bapak biar nggak ngantuk. Kalau ngaji ustaz saja yang ngomong ngantuk jamaahnya, Pak ya. Ya, gimana Pak? Saya nggak mau ngaji ngantuk gitu Pak ya. Apa kira-kira Pak? Ekspansi, masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi seperti Rasulullah SAW dulu kirim pasukan ke Romawi. Ya, Syam dulu dikuasai Romawi. Dikirim Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid bin Harisah. Jadi dikirim sebagai komandan pasukan. Masya Allah. Walaupun belum sempat berangkat, Rasulullah sudah wafat. Yang kemudian dilanjutkan pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Usamah itu oleh khalifah selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq. Kirim pasukan ke Mesir, Amr bin As yang menjadi pimpinannya. Sampai ke sana Andalusia, gitu kan? Sampai ke apalagi itu dulu di zaman Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel, gitu ya. Ya, kita hari ini belum kirim ke mana-mana, ya. Karena memang umat Islam apa Pak? Ya tidak lagi mau berjihad di jalan Allah. Yang ngirim hari ini musuh Allah. Yang ngirim hari ini Amerika, ngirim pasukan kemana? Ngirim pasukan kemana? Untuk apa? Untuk menundukkan, untuk mengendalikan. Sehingga apa? Yang berlaku di dunia itu adalah ketentuan mereka. Padahal kita diperintahkan jihad. Ya, kutiba alaikumul qital, kata Allah. Ya? Kutiba. Kutiba itu artinya apa? Wajib. Nah, cuma nanti ada fardu ain, ada fardu kifayah. Tapi hukumnya wajib, gitu, wajib. Ya. Kalau sekarang yang fardu ain saja banyak ditinggalkan. Makanya mudah-mudahan kita ini yang hadir ini ya harus benar-benar mencamkan atau meniatkan gitu ya di dalam hati ketika diserukan untuk berjihad itu ya jangan apa Pak, jangan sampai melalaikan ya. Baik, kita sudah sampaikan itu. Adab yang ketiga apa Pak? Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk berperang. Masya Allah. Ini sudah kita sampaikan juga Pak ya. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Masya Allah. Gimana Pak? Sudah ada kudanya Pak Masjid Al-Muhajirin? Belum Pak ya? Mana nih sahibul mal mana nih? Yang punya harta banyak, ayo infakkan apa Pak? Infakkan hartanya untuk beli apa Pak? Beli kuda minimal ya. Perlengkapan apa? Persiapan jihad di jalan Allah. Ya. Satu saja dinaikin barang-barang Pak ya. Dinaikin barang-barang, maksudnya latihan gitu Pak ya. Ya. Habis itu apa Pak? Juga di sini disebutkan di antara bentuk kekuatan itu adalah memanah. Masya Allah. Karena kata Rasulullah SAW, ala innal quwwata ramyu. Ala innal quwwata ramyu. 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW. Jadi kekuatan itu adalah memanah. Makanya yang punya skill memanah jangan dipendam Pak. Jangan dipendam. Kalau bisa diajarkan, ya. Cuma sekarang belajar memanah mahal juga, Pak ya. Ya, makanya kalau masjid menyediakan dengan gratis kayaknya mantap juga, Pak ya. Gimana, Pak? Masjid artinya pelatihnya dibayar masjid. Ya. Kalau kita kursus sendiri kayaknya mahal juga, Pak. Ya, makanya tadi masjid harus punya divisi apa kemarin saya usulkan, Pak. Divisi of jihad, Pak ya. Jadi nanti dia ngurus kuda gitu ya, ngurus panah gitu ya. Dia carilah
pelatih-pelatih yang terbaik gitu ya. Sepekan sekali kita latihan di depan Masjid Al-Muhajirin, mantap nih Pak. Ya. Gimana Pak? Setuju nggak Pak? Masya Allah ya. Nah, yang keempat apa kata para ulama adabnya? Hendaklah kaum muslimin menyiapkan bekal pasukan yang akan berangkat dan mengurus keluarga mereka dengan baik. Ya, ini kita sudah sampaikan karena orang yang menyiapkan bekal pasukan yang akan berperang dan mengurus keluarga pasukan yang berperang itu sama seperti orang yang berjihad. Jadi kita siapkan bekal, kamu yang berangkat, gitu. Kamu yang berangkat. Keluargamu nanti kami yang tanggung. Nah, kami yang tanggung. Kami yang kasih pendidikan, kami yang kasih perhatian. Kamu berangkat. Nah, itu khusus untuk apa Pak? Untuk jihad yang fardu kifayah. Maka orang yang menyiapkan itu, menyiapkan pembekalan untuk orang yang berangkat perang itu seperti perang. Orang yang mengurus keluarga yang berperang di jalan Allah itu juga seperti perang. Masya Allah. Baik. Yang kelima, yang kita juga sudah sampaikan, berusaha mengumpulkan jumlah pasukan yang disebutkan dalam hadis. Masya Allah. Berapa jumlah pasukan kemarin yang direkomendasikan oleh Rasulullah Pak? Jadi 400 mujahid fisabilillah gitu ya. Habis itu yang tentara yang jumlahnya lumayan besar kata Rasulullah 4.000 orang. Dan kalau 12.000 mereka tidak akan terkalahkan karena jumlah sedikit. Kalau kalah 12.000 pasukan, kalau kalah berarti ada sebab lain. Ya, kalau pada dasarnya 12.000 itu mereka tidak akan terkalahkan. Gimana Pak? Mempersiapkan 1.000 itu dulu tidak pernah salah itu pasti ya, karena mereka itu dibuat kocar-kacir oleh Allah Ta'ala. Itu dibuat kocar-kacir oleh Allah Ta'ala. Jadi takjub itu salah satu sebab kekalahan. Nah, kita sudah sebutkan Pak ya, mudah-mudahan ya kita ini tidak melalaikan ini Pak. Jangan sampai nanti ya begitu yang namanya musuh itu datang kapan saja, walaupun kita tidak boleh mengharap ketemu musuh. Tapi persiapan itu mesti ya. Yang keenam, memilih orang-orang yang paling kuat, tangguh dalam menghadapi musuh. Ya, nah, kita sudah sampaikan ini. Dan ketujuh, nah ini tidak takjub. Ini adab, tidak merasa takjub dengan banyaknya jumlah. Ini yang saya katakan tadi. Ya, di perang Hunain itu Allah katakan kaum muslimin merasa takjub dengan jumlah pasukan. Mereka berjumlah sekitar 12.000 pasukan, Pak. Ya, dan itu 2 pekan setelah Fathu Mekah. Jadi ketika Fathu Mekah itu kan kaum muslimin banyak Pak ya, sudah menguasai Mekah. Ya. Pikiran mereka mungkin ya Mekah saja dikuasai, Mekah saja ditaklukkan gitu. Apalagi yang lain gitu kan. Maka 2 pekan setelah penaklukan Mekah ada perang Hunain. Maka di saat perang Hunain itu mereka merasa di atas angin lah. Karena jumlah gitu, Pak ya. Nah, ternyata kemudian apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat mereka itu menjadi kocar-kacir ya. Id a'jabatkum kasratukum kata Allah. Falam tughni ankum syai'a. Ya. Jadi pada hari perang Hunain ketika banyaknya jumlahmu menakjubkanmu ya, sehingga membuatmu lengah ya. Maka jumlah kamu yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau 12.000 sebenarnya enggak terkalahkan, tapi kalau ada sebab lain diantaranya misalnya takjub gitu, nah itu bisa kalah gitu Pak ya. Yang ke-8 yang kita sampaikan pada hari ini lanjutannya adalah mencari pertolongan dengan berniat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi
di dalam kita berjihad di jalan Allah, kita harus mencari pertolongan dengan berniat. Jadi mencari pertolongan Allah, karena kemenangan itu ya adalah dari Allah Ta'ala. Nah, mencari pertolongan Allah yang pertama itu bagaimana caranya? Cara yang pertama itu adalah berniat menolong agama Allah. Jadi itu bentuk cara kita mencari pertolongan Allah. Berarti apa? Itu di hati, Pak ya? Di hati. Jadi sebelum minta dengan lisan, sebelum melakukan langkah-langkah lain, kita mencari pertolongan kepada Allah yang pertama dengan apa? Dengan berniat, gitu. Berniat. Jadi ketika kita berjihad itu, kita harus punya tujuan menolong agama Allah. Jadi ketika kita punya niat tujuan yang menolong agama Allah, Allah tolong nggak? Allah akan tolong. Karena Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum kita berjihad, sebelum kita berangkat ke medan perang, dan kalau kita kiaskan ke amalan-amalan yang lain, memang sama seperti itu juga, Pak. Jadi harus ada niat, gitu ya. Niatnya apa? Menolong agama Allah. Nah, ketika kita punya niat menolong agama Allah, Allah akan tolong. Jadi ketika kita berjihad itu, ketika kita berjuang itu, Allah akan tolong. Tapi kadang-kadang kita memang ketika berjuang lupa kadang, Pak ya. Ya, ingin menegakkan keadilan misalnya. Ingin merealisasikan kesejahteraan masyarakat, gitu kan? Tapi kadang-kadang apa? Kadang-kadang lupa niatnya untuk menolong agama Allah. Ya, ingin menaikkan apa? Kalau ekonomi apa namanya, Pak? Ingin menaikkan yang persen-persen itu apa? Perekonomian negara itu apa namanya? Jadi ada 6%, 7% kata gitu ya. Pertumbuhan ekonomi misalnya gitu ya. Ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi. Harus ada niat gitu. Niatnya apa? Untuk menolong agama Allah. Nah, ketika punya niat menolong agama Allah, Allah akan tolong. Nah, itu ayatnya tadi umum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini mesti mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berniat menolong agama Allah. Jadi ketika kita berjihad nanti, jangan punya tujuan lain. Niatnya ingin menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Yansurkumullah, ya. Yansurkumullah artinya apa? Allah akan menolong kalian. In tansurullah yansurkum, ya. Dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan seorang mujahid ketika itu yang niatnya tidak lain kecuali untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Jadi ketika dia berjihad Allah gitu, nggak punya niat yang lain, maka Allah akan tolong untuk sampai kepada tujuannya. Ya, ada satu hadis ini potongan sebenarnya ya. Hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, in tasdukillah yasdukka, artinya apa itu? Kalau kamu jujur kepada Allah, niscaya Allah akan jujur padamu. Nah, itu menarik, Pak. Sebenarnya ini potongan hadis. Jadi ketika berjuang itu, kejujuran itu inti, kejujuran itu inti. Kalau jujur ingin nolong agama Allah, kalau jujur ingin dapat pahala syahid, kalau jujur ingin dapat syahadah, kalau jujur ingin dapat pahala jihad, kalau jujur ingin meninggikan kalimat Allah, Allah akan jujur padamu. Nah, itu artinya. In tasduqillah yasdukka. Ya, kisahnya menarik. Pernah dengar kan, Pak Adik, kisah hadis ini? Belum ya? Oh, menarik. Saya kalau menyampaikan kisah hadis ini biasanya itu di ini dulu, ketika saya bahas tentang
kan ada perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, kan ada kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur, yang benar. Maka di antara contoh orang jujur, orang benar, biasanya saya sebutkan hadis ini. Ya, dia jujur ketika itu dalam apa, Pak? Jujur di dalam jihad di jalan Allah. Ya, dia ini seorang Arab. Ya. Jadi ketika itu dia ikut peperangan. Dan di saat dibagi-bagikan ghanimah oleh Rasulullah SAW, ya, dibagikan ghanimah, maka pasukan si beliau ini dia di belakang, gitu. Jadi tugasnya jaga belakang lah. Sehingga apa? Kadang-kadang ketika dibagikan ghanimah, itu beliau tidak langsung hadir di situ. Ya, akhirnya apa? Ghanimah yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah itu disuruh antar sama sahabat yang lain. Coba antarkan itu ke si fulan, gitu ya, yang bertugas di belakang. Karena memang ada bagi-bagi tugas kan. Sampai di sana apa coba? Sampai di sana menarik. Ketika dibawa itu ghanimah itu kan harta rampasan perang, dibawa. Habis itu begitu dilihat sama si Arab Badui ini, apa ini katanya? Apa ini katanya? Ya, ini ghanimah, ini harta rampasan perang, kata sahabat yang ngantar, yang dibagikan oleh Rasulullah untuk kita. Ya, dan ini bagianmu. Ya Allah, apa katanya coba? Katanya menarik juga ini. Ya. Ya, kata dia apa? Ya, kalau bahasa kita, bukan untuk ini aku ikut Rasulullah SAW. Ya. Jadi disebutkan di hadis itu, ketika dia dapat itu, dia langsung ambil kan, kemudian habis itu dia bawa kepada Rasulullah. Dan kemudian dia katakan, bukan untuk ini aku ikut engkau wahai Rasul, bukan untuk ini. Walaupun padahal sebenarnya ghanimah itu boleh apa enggak, Pak? Boleh. Tapi ada orang yang memang punya tujuan lebih gitu, Tujuannya apa tadi? Cuma untuk menolong agama Allah gitu. Walaupun dapat ghanimah boleh juga gitu, boleh juga. Ya. Makanya sebenarnya kita tadi nggak masukin kan di awal tuh, di niat tadi kan, niat yang tulus kita tidak masukkan tujuan untuk mendapatkan ghanimah kan. Kan tadi kan 4 saja kan, meninggikan kalimat Allah, memuliakan agama Allah, habis itu mendapatkan pahala jihad, habis itu apa satu lagi? Mendapatkan syahid gitu. Ya. Sebenarnya ghanimah itu legal nggak? Legal kan? Legal. Artinya apa? Dia sebenarnya kalau udah dapat ya alhamdulillah aja cukup sebenarnya. Tapi dia nggak begitu. Dia bawa kepada Rasulullah SAW dan dia katakan apa? Bukan untuk ini aku ikut engkau ya Rasul. Walakin likai an urma ila hahuna wa asyra bisahmin ila halqihi. Ya, disebutkan di hadis. Akan tetapi aku ikut engkau wahai Rasulullah, biar aku terlempar anak panah dan tertusuk aku di sini. Tertusuk aku di sini. Fa amutu wa adkhulul jannah. Dan kemudian aku mati, masuk surga. Masyaallah. Berarti tujuan apa dia? Tujuan dia ikut apa namanya? Ikut jihad tadi apa? Mendapatkan syahid. Ya, jadi menolong agama Allah, mendapatkan syahid. Ya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kalimat ini. In tasduqillah yasduqka. Simpel saja kata Rasulullah. Kalau kamu jujur dengan ucapan kamu tadi, Allah akan jujur padamu. Masya Allah. Menarik juga, Pak ya. Makanya saya sering gitu kan kalau dengar ada tokoh-tokoh gitu kan ceramah gitu kan, atau apa namanya pejabat yang lagi kampanye gitu kan programnya banyak bener kan, Pak ya. Kadang-kadang membuat kita takjub, bener gak, Pak? Wah, ini kayaknya mantap benar. Begitu terpilih gimana, Pak? Kecewa. Bisa jadi apa? Kita salah sikap awal, Pak. Makanya saya kalau ketemu orang begitu, saya katakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah?
Kan sebenarnya kan layak ditakjubi kan si Arab tadi kan. Dia ikut perang bukan untuk ghanimah, bahkan udah dibagi. Dia nggak mau ghanimah. Aku ikut perang gara-gara aku ingin dilempar anak panah di sini, kemudian aku terkena anak panah di sini dan kemudian apa? Mati dan masuk surga. Wah, wow banget lah begitu kan. Gimana Pak? Kalau ada orang begitu, kita kasih duit atau gimana kira-kira? Pasti takjub kan? Benar nggak? Tapi Rasulullah ngajarin sikap Pak, ngajarin sikap. Kata Rasulullah, in tasdukillah yasduka. Kalau kamu jujur, nah bahasa kita gitu lah. Kalau kamu jujur, Allah jujur padamu. Benar nggak? Makanya nanti kalau ada juru kampanye datang ke kita, Pak, banyak ininya programnya. Bapak cukup katakan satu, habis itu kan datang sebagai penutup, misalnya pengurus Masjid Muhajirin mengucapkan apa misalnya biasanya sebagai kata respon atau apa namanya, kata-kata penutup kan, terima kasih Pak ya, terima kasih sebagai calon apa wali kota yang sudah datang ke Masjid Al Muhajirin gitu ya, dan kami mengucapkan intasdukillah yasduka. Masya Allah Pak ya, menarik Pak ya. Kalau kamu atau Bapak yang datang tadi jujur dengan apa yang dia katakan, maka Allah akan jujur padanya. Masya Allah. Maka Allah akan jujur padanya. Kira-kira gimana Pak? Pejabat tadi yang udah kampanye banyak-banyak itu gimana Pak kira-kira? Langsung mikir ya, kayaknya aku nggak jujur nih kayaknya. Gitu ya. Tapi Masya Allah Pak, kisah ini menarik Pak, menarik. Intasdukillah yasduka, kata Rasulullah. Kalau kamu jujur dengan apa yang kamu ucapkan tadi, Allah akan jujur padamu. Allah akan jujur padamu. Maka apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Ya. Perang kemudian sahabat ini mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Jadi ketika para sahabat habis perang kan biasanya nyari apa Pak? Nyari apa namanya yang terluka, nyari yang apa namanya yang syahid. Kan dulu kan ya namanya orang kadang kan habis perang kan kayak film-film perang itu kan tergeletak saja kan. Maka para sahabat menemukan jasad Arab Badui ini dan apa Pak? Dan persis tersusuk dengan anak panah di sini, persis. Maka sahabat sahabat gotong bawa kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah SAW melihat jenazah itu, ya, apakah ini ada Arab Badui yang dulu mengatakan apa? Aku ikut engkau bukan untuk mendapatkan ghanimah, tapi aku ingin terlempar anak panah di sini dan kemudian mati dan masuk surga. Apakah itu dia? Maka para sahabat mengatakan, iya, ini adalah dia. Maka di saat itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan, sadaqallah fasadaqahu. Sadaqallah fasadaqahu. Dia telah jujur kepada Allah. Dia telah jujur kepada Allah dan Allah jujur padanya. Masya Allah. Apa maksudnya Allah jujur padanya Pak? Allah kabulkan keinginannya. Menarik kan? Makanya saya katakan, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika berjihad atau berjuang di jalan Allah, mesti punya niat untuk menolong agama Allah. Maka Allah akan tolong kita, Apa yang menjadi keinginan kita akan diwujudkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Itu ada di hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya, dan derajat hadisnya sahih. Bapak kalau mau lihat nanti hadis itu bisa Pak ya. Ya, saya khusus dengan sahabat ini memang Masya Allah sangat menginspirasi ya, terutama terkait dengan niat dalam amalan. Karena kalau kita jujur dengan niat kita itu, Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Makanya kata Rasulullah di akhir itu apa? Sadaqallah fasadaqahu. Dia telah jujur. Ya, maka Allah kemudian apa? Jujur kepadanya. Ya, Allah jujur kepadanya. Dan sampai kemudian Rasulullah SAW bersaksi kemudian. Saya lupa kalimat Rasulullah SAW ya di hadis itu karena sudah lama banget saya nggak nyampaikan hadis ini ya.
Jadi kata Rasulullah di akhir itu, sebelum apa namanya kemudian dimakamkan, apa ya kata Rasulullah? Ada yang ingat nggak, Pak? Atau ada yang pernah dengar hadis ini? Belum? Hah? Apa namanya? Ya, secara umum Rasulullah mengatakan, kalau dengan bahasa kita, apa namanya, dia hambamu yang keluar di jalan Allah untuk berjihad di jalanmu, dan kemudian dia terbunuh ya sebagai syahid, dan aku bersaksi. Ya, ini yang penting, yang kalimat Rasulullah SAW terakhir itu yang penting apa? Aku bersaksi atas kesyahidannya. Masya Allah. Nah, ini nih, Pak. Jadi kalau Rasulullah sudah bersaksi, itu sudah nggak diragukan lagi kan? Ya, karena kalau yang namanya syahid itu kan macam-macam, Pak ya. Syahid itu ada yang menurut manusia kan dia syahid. Sering kita dengar, Pak ya. Bahkan sekarang semua orang Palestina kalau yang meninggal dibilangnya apa, Pak? Kalau di media sekarang semua orang Palestina dibilang apa? Syahid kan? Syahid, dia sudah syahid. Mau dia sebagai masyarakat biasa, pokoknya kalau kita dengar di media syahid gitu kan. Tapi syahid itu sendiri ya apa namanya, menurut manusia bisa gitu, tapi menurut Allah belum tentu gitu. Makanya ada ketika di hari akhirat nanti kan ada orang-orang yang dikatakan dusta oleh Allah Ta'ala kan. Benar gak? Masih ingat gak, Pak? Kan ada mujahid dipanggil oleh Allah Ta'ala di sidang, yang oleh manusia di dunia dianggap sebagai syahid gitu. Maka ditanya oleh Allah Ta'ala, kamu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Maka dia jawab, aku gunakan untuk berjihad di jalanmu kata dia. Ya kan? Maka kata Allah Ta'ala gimana? Masih ingat hadis itu, Pak? Apa kata Rasulullah? Kamu dusta, kadzabta, kamu dusta. Kamu berjuang, kamu apa namanya, berjihad bukan untukku, gitulah kira-kira. Ya, tapi kamu berjihad untuk ya biar manusia menganggapmu syahid. Maka kamu sudah dapatkan itu di dunia. Manusia sudah menganggapmu sebagai syahid, gitu kan? Ya. Nah, kalau syahid yang sudah dipersaksikan oleh Rasulullah, ini tentu beda, Pak. Beda kan? Nah, ini tadi ya, Arab Baduy ini yang ada di hadis apa namanya, Imam An-Nasai ini, dia dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana syahidun 'ala dzalik, kata Rasulullah. Ya, aku bersaksi atas kesyahidan dia. Kalau Rasulullah sudah bersaksi, masih diragukan enggak? Enggak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan ya kita semua ini ya kalau kita lihat secara umum, jujurlah di dalam apa, Pak? Di dalam beramal, gitu Pak ya. Jujur ingin mengharapkan apa, Pak? Mengharapkan memang ya apa yang diperintahkan syariat. Ya, jujur, benar-benar jujur. Maka Allah akan jujur kepada kita, Pak ya, akan jujur kepada kita. Cuma ini agak berat ya kalau nggak dilatih, Pak ya. Harus dilatih terus sehingga apa? Kita benar-benar menjadi orang yang jujur. Artinya apa? Jujur kepada Allah, dan Allah akan jujur nanti kepada kita. Jadi ketika berjihad di jalan Allah harus mencari pertolongan dengan niat menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita, Pak. Dan niatnya harus jujur, Pak, harus jujur. Maka Allah akan jujur kepada kita. Baik. Kita lanjutkan. Belum syuruk kan, Pak ya? Nah, belum syuruk. Kita lanjutkan. Hendaknya kaum muslimin yang berperang benar-benar mengharapkan mati syahid. Masya Allah. Dan memintanya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini juga ya tadi bisa jadi contoh, Pak ya. Bisa jadi contoh sahabat tadi, Arab Baduy tadi, Pak ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalaulah bukan karena pertimbangan beberapa orang yang tidak suka jika mereka kutinggalkan, ataupun aku memang tidak punya kendaraan untuk mengangkut mereka, niscaya aku tidak pernah absen dari peperangan. Ya Allah, Pak. Keren gak ini, Pak? Jadi Rasulullah SAW perang nggak, Pak? Perang nggak beliau, Pak? Perang. Bahkan kata Rasulullah, jika aku tidak khawatir, kata Rasulullah. Tidak khawatir apa? Tidak khawatir ya beberapa orang yang tidak suka jika mereka ketinggalan. Ya, ada orang-orang yang mungkin nggak bisa berangkat, sakit gitu kan. Ada yang misalnya mungkin nggak punya bekal tadi Pak ya, atau sudah tua gitu kan. Ya, kalau aku nggak khawatir keadaan mereka gitu ya, maka aku nggak akan pernah absen, Pak, nggak akan pernah absen perang. Ya Allah. Masya Allah, Pak ya. Kenapa kira-kira, Pak? Karena Rasulullah tahu ya pahala yang didapat oleh orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Tapi Rasulullah tidak ikut tidak semua peperangan beliau yang memimpin atau yang beliau ikuti. Itu diantara sebabnya apa tadi? Untuk memberikan tadi. Jadi kalau misalnya ada yang sakit jadi merasa apa, Pak? Merasa punya kawan, begitulah kira-kira, Pak ya. Ya. Atau yang berhalangan tadi merasa punya kawan. Kalau tidak, Pak, kalau Rasulullah ikut terus, jangan-jangan yang sakit juga nggak mau apa, Pak? Nggak mau diem kan? Bisa jadi apa? Bisa jadi yang sakit juga maksa diri. Ya. Kan kayak kita kadang-kadang lagi sakit nggak ke masjid gitu. Padahal pingin ke masjid. Ya. Nah, kita nggak ke masjid, habis itu nggak sedih-sedih banget kan? Kenapa nggak sedih-sedih banget? Karena memang syariat membolehkan, benar nggak? Coba kalau syariat tidak membolehkan, orang yang sakit juga harus berangkat, misalnya. Akhirnya apa? Orang sakit harus memaksakan diri. Ini diantara sebab ya kenapa Rasulullah SAW tidak ikut semua peperangan. Tapi ya itu bukan pilihan gitu, bukan pilihan yang utama. Yang utamanya tetap apa, Pak? Beliau ingin ya ikut berjihad di jalan Allah. Dan kemudian apa kata Rasulullah SAW di sini? Sungguh aku berkeinginan, Masya Allah. Ya, sungguh aku berkeinginan. Lawaditu anni uqtal. Masya Allah. Sungguh aku berkeinginan jika terbunuh ya dalam rangka perang fisabilillah. Summa uhya. Kemudian dihidupkan. Summa uqtal, kemudian terbunuh. Summa uhya, kemudian dihidupkan. Summa uqtal, kemudian terbunuh lagi. Summa uhya, kemudian dihidupkan lagi. Summa uqtal, kemudian terbunuh. Masya Allah. Ya. Jadi keinginan Rasulullah dahsyat, Pak ya. Kalau bisa apa? Aku jihad, habis itu meninggal, habis itu hidup, habis itu meninggal lagi. Nah, itu saking dahsyatnya mati di medan perang. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, adab yang ke-9 ini harus kita tanamkan. Kalau kita berperang di jalan Allah, harus mengharapkan mati syahid. Jangan harapkan yang lain, Pak. Jangan harapkan yang lain. Kalau ngarap menang gimana kira-kira, Pak? Nggak menang, sedih, Pak ya? Galau. Habis itu suuzon pula sama Allah gitu. Ini udah aku berjuang lama-lama nggak menang-menang gitu ya. Suuzon sama Allah. Ini Allah maunya apa sih gitu ya, Pak ya? Tapi kalau niatnya apa, Pak? Mati
Mati syahid, masya Allah. Menang itu bonus, Pak ya, bonus. Tapi boleh ngarap menang boleh. Isyariman au syahidan. Tapi kalau misalnya ngarap mati syahid itu akan lebih dahsyat. Rasulullah SAW ngajarin kita, ya kata Rasulullah, sungguh aku berkeinginan jika terbunuh dalam rangka perang fisabilillah, kemudian ya dihidupkan. Tsumma uhya. Ya. Menarik juga Pak ya. Mudah-mudahan ini jadi keinginan kita semua Pak ya. Kita hafal hadis ini kayaknya menarik nih Pak ya. Ya. Hadisnya dari sini aja nih, dari lawaditu. Yang menariknya lawaditu ini. Lawaditu anni uqtal fi sabilillah. Ayo Pak. Lawaditu. Ayo bismillah. Lawaditu. Ya. Anni uqtal fi sabilillah. Thumma uhya. Thumma uqtal. Thumma uhya. Thumma uqtal. Masya Allah. Itu menarik Pak. Mudah-mudahan sesuai dengan ucapan ada juga di hati. Lawaditu itu artinya apa? Aku sungguh menginginkan gitu. Lawaditu anni uqtal. Masya Allah. Ya. Lawaditu anni uqtal. Ya, aku sungguh menginginkan. Lawaditu anni uqtal. Itu kata-kata Rasulullah. Gimana Pak? Kalau Muslim begini, gimana kira-kira? Bisa nggak dikendalikan musuh Pak? Hah? Ini nggak bisa Pak ya? Kalau sekarang kayaknya lawaditu anni uhya, lawaditu anni uhya daiman. Mana? Benar nggak? Benar nggak? Ya, padahal Rasulullah bukan lawaditu anni uhya, tapi lawaditu anni apa yang pertama? Uqdal. Uqdal. Dalam berjuang untuk dapat syahid Pak, syahid. Tapi bukan berarti ya pengen mati aja hidup ini, bukan itu maksudnya, bukan pengen mati, tapi pengen dapat syahid gitu. Syahid itu punya keutamaan, bukan pengen mati. Kalau pengen mati mah orang putus asa namanya Pak ya. Beda kan? Udah aku berjihad aja lah biar mati, hidupnya udah susah. Nah, itu nggak dapat pahala syahid Pak, nggak dapat. Ya kan ada juga kan, katanya orang-orang yang ikut jihad, katanya kata mereka itu orang-orang yang salah persepsi memaknai jihad. Katanya orang yang sudah bosan apa Pak? Benar gak? Ada kan? Pemikiran seperti itu ada. Orang udah bosan hidup ikut jihad. Nah itu berarti nggak dapat syahid Pak, nggak dapat syahid. Itu namanya orang putus asa, bunuh diri. Cuma bunuh dirinya lewat cara perang. Nggak boleh itu, nggak boleh. Nah, kita dapat pahala syahid. Nah, untuk dapat pahala syahid harus memenuhi adab-adab tadi, adab-adab yang belakang-belakang tadi. Adab-adab belakang tadi apa? Dari niat, dari persiapan. Nah, itu baru apa namanya? Mendapatkan cita-cita. Ya. Jadi insya Allah Pak ya, kita nanti kalau berjuang mendapatkan pahala syahid di jalan Allah ya. Jadi udah hafal Pak ya. Kalau bisa itu jadi apa namanya Pak? Jadi keinginan bersama. Semua muslim punya keinginan, lawaditu anni uqtal fi sabilillah. Tsumma uhya, tsumma uqtal, tsumma uhya, tsumma uqtal, tsumma uhya, tsumma uqtal terakhir. Masyaallah. Rasulullah menyebutkan berapa kali ini Pak kira-kira Pak? Coba. Lawaditu anni uqtal fi sabilillah, berarti satu meninggal. Tsumma uhya, tsumma uqtal, dua kali meninggal. Tsumma uhya, tsumma uqtal, tiga kali. Tsumma uhya, tsumma uqtal, empat kali disebutkan oleh Rasulullah. Ya, aku menginginkan berjihad di jalan Allah untuk mendapatkan mati syahid. Makanya kata Rasulullah, kalau tidak khawatir tadi terhadap ada orang-orang yang nggak ikut tadi Pak ya, atau ya tidak khawatir aku kalau harus menyiapkan kendaraan untuk mereka semua biar ikut ya, beberapa artinya ada pertimbangan ya. Kalau nggak ada pertimbangan itu, maka aku akan ikut terus gitu, tidak absen ya. Tapi karena tadi ada pertimbangan, beliau pun kemudian apa, tidak semua peperangan beliau yang langsung pimpin ya.
Masya Allah, Pak ya. Jadi kalau ada apa namanya guru atau kiai anti jihad, nah berarti anti siapa Pak? Hah? Gimana ini? Gimana ini Pak? Padahal Rasulullah gimana tadi? Kalau bukan karena pertimbangan, ya, aku tidak akan meninggalkan, gitu ya. Sekarang malah ada orang mengatakan jihad itu masa lalu, oh ya. Berarti gimana kira-kira? Ya, ini musibah untuk umat Islam. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ke-10. Wah, yang ke-10. Tidak berharap ketemu musuh. Nah, ini penting, Pak. Jadi jangan pula berpikir tadi kita sudah sampaikan adab-adab, wah harus langsung ketemu musuh dong, nah, gitu ya. Nah, tidak boleh. Jangan berharap ketemu dengan musuh. Karena seseorang tidak tahu, bisa jadi ia akan tertimpa bencana dengan musuh, atau ia tidak teguh ketika berhadapan dengan musuh. Karena itu Rasulullah SAW melarang kita bertemu dengan musuh. Sabda Nabi Muhammad SAW, la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fasbiru, kata Rasulullah. Janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh. Jadi nggak boleh, Pak. Nggak boleh berharap ketemu musuh. Tapi kalau musuh ketemu gimana? Musuh datang gimana? Nah, musuh datang, fasbiru. Fasbiru maksudnya apa? Tetap kamu dalam posisimu dan kemudian apa? Hadapi musuh. Bukan dibiarkan dipukul musuh, bukan. Itu bukan sabar namanya. Jadi sabar maksudnya apa? Bertahan untuk menghalangi musuh mengendalikan kita. Atau kata para ulama dengan kalimat lain, fasbitu. Fasbitu artinya apa? Tetap kamu, jangan mundur. Cuma kalau sekarang banyak orang mengartikan sabar gimana, Pak? Sudah dipukul kepalanya sama musuh, sudah diambil emasnya sama musuh, dia gimana, Pak? Dia sabar, katanya gitu. Nah, ini sabar yang tidak benar. Nanti sabar di sini jangan mundur. Kamu hadapi musuh itu. Makanya kalau musuh masuk berarti apa? Fardu ain namanya. Wajib untuk setiap jiwa. Masya Allah. Makanya saya heran gitu ya, kenapa gitu. Indonesia banyak dulu atau Nusantara lah ya. Banyak orang muslim, bayang. Kok bisa gitu 350 tahun Belanda di sini gitu ya. Nah, ini saya mikirnya jadi banyak sekarang. Kenapa gitu? Apa 350 tahunnya nggak benar atau gimana? Atau semuanya pada diem gitu ya? Ya, benar nggak? 350 tahun kan bukan waktu yang sebentar, Pak, gitu kan? Benar nggak? Apa nggak ada pelajaran apa namanya kalau musuh datang harus apa namanya? Harus digayang bahasa kita digayang. Ya. Apalagi jauh lagi datangnya, jauh banget gitu. Cuma niat melawan ada karena lemah kali. Wallahu a'lam. Tapi kalau 350 tahun ini lama, berganti generasi, Pak. Ya. Jadi ini bisa jadi apa? Bisa jadi giroh tentang jihad yang hilang. Makanya benar sabda Nabi Muhammad SAW, Pak ya, yang kita sudah sampaikan. Ya, jika kalian sudah jual beli dengan yang enggak benar gitu kan, yang ada ribanya, inah ya. Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum aznabal baqar, kalian sudah sukanya cuma ternak-ternak gitu kan. Wa akhadtum wa apa namanya wa raditum bizara wa raditum bizara, artinya apa? Kalian cuma suka-suka tani lah. Tani nggak mau lagi berjuang gitu kan. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhulla, kata. Maka Allah buat kalian hina. La yanzi'uhu, kehinaan itu tidak akan hilang hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bisa jadi selama 350 tahun itu mungkin itu, Pak ya. Dagang, ternak gitu, Pak ya. Tani, tapi nggak mau berjihad.
Makanya kalau kita mau kembali berizah, Pak, kalau saya boleh usulkan apa? Dagang, kita dagang, bertani kita, beternak kita, tapi kita juga berjihad. Masya Allah. Ya Pak ya, petani-petani dia dibekali juga ini ilmu ini. Apalagi yang sering ke masjid, Pak ya, dibekali juga ilmu ini, Pak. Pedagang-pedagang dibekali juga ilmu ini. Karena kalau tidak, bayangkan Pak, kalau musuh datang, pedagang nggak tahu kalau musuh datang harus diserang, jadinya dia nggak ikut, benar nggak Pak? Kan jadi nggak tahu dia kalau hukumnya fardu, kalau musuh datang kan apa hukumnya tadi Pak? Farduin. Sedangkan pedagang nggak tahu kalau itu farduin. Sedangkan petani nggak tahu itu farduin. Sedangkan apa tadi, peternak nggak tahu kalau itu farduin. Musuh datang, dia biasa aja nyangkol juga dia nyangkol. Yang jualan malah jualan sama musuhnya. Suruh sini makan. Itu yang nyerang kamu itu orang lain. Nah, kalau di sini makan enak kamu. Nah, bener nggak? Tapi kalau pedagangnya tahu farduin, petaninya tahu, ya kan? Peternaknya tahu. Maka gimana kira-kira, Pak? Ya kan, Pak ya? Makanya ini harus sampai kepada semua umat Islam. Harus sampai kepada umat Islam. Walaupun bukan untuk mencari musuh, tapi apa? Untuk sebagai ya antisipasi ketika musuh datang, semuanya harus sabar. Semuanya sabar. Semuanya pada posisi. Tidak boleh memberikan ruang, tidak boleh memberikan peluang kepada musuh sedikit pun. Tapi hari ini Pak, yang melawan ada gitu Pak ya, yang ngasih ruang juga. Gimana Pak? Banyak yang ngasih ruang atau banyak yang melawan? Gimana Pak? Begitulah kira-kira Pak ya. Ya salah siapa? Wallahu alam. Tapi ini perlu diajarkan. Tapi bagusnya diajarkan memang untuk semua masyarakat. Ya, sehingga apa? Yang berdagang dia tahu, ya. Yang bertani dia tahu. Yang apa lagi tadi? Ya, kalau kata Rasulullah itu yang berternak juga harus tahu. Ya, kalau empat-empatnya kita lakukan, insya Allah kuat Pak. Berdagang iya, berternak iya, bertani iya, berjihad juga iya. Masya Allah, itu kekuatan akan kembali. Dan itu bersama-sama, Pak ya, bersama. Cuma agak ribet, Pak ya, agak susah kayaknya untuk menyadarkan umat ya. Ya, Pak ya. Dulu sahabat petani juga, Pak ya. Abu Bakar itu punya kebun kurma juga, Pak ya. Benar nggak? Tapi kalau sudah jihad gimana, Pak? Taninya ditunda dulu. Ya. Oh, sudah waktunya nih, cukup. Berarti hari ini sampai 10. Ya, sampai 10 kita kasih sesi tanya jawab. Silakan. Ya. Beternak. Iya. Tajwid. Baik, 3 pertanyaan ya. Saya respon yang pertama terkait dengan keinginan mati syahid bagus, tapi untuk bersungguh-sungguh meminta mati syahid
ini perlu apa kata beliau, perlu dikoreksi gitu ya. Ya. Itu perspektif beliau gitu ya, perspektif antum. Tapi apa namanya, akan berbeda sekali kalau ditanya pandangannya. Akan berbeda sekali ketika orang berhadapan dengan musuh ngarap menang, dengan ketika berhadapan dengan musuh pingin mati. Gimana kira-kira? Secara ilmu fisiologi, Pak, secara ilmu fisiologi. Orang pingin menang berarti pasti ada takut mati. Tapi kalau orang pingin mati, ada kemungkinannya apa? Kemungkinannya menang. Kemungkinannya menang. Ya. Benar nggak? Secara logika. Secara logika. Ya, logika kita, ketika kita bertempur dan di saat itu tidak ada keinginan apa-apa kecuali apa? Mati syahid di jalanmu. Mati syahid di jalanmu. Kira-kira semangatmu dalam mengayunkan pedang, semangatmu di dalam bergerak menyerang musuh, gimana kira-kira, Pak? Dibandingkan ada satu pihak, kamu bergerak biar kamu dapat kemenangan. Nah, bisa jadi apa, Pak? Dia berpikir, wah kalau aku mati nanti aku nggak menang, atau macam-macam. Sehingga apa? Gerakannya tidak sebebas dengan orang-orang yang tadi punya harapan untuk mendapatkan mati syahid di jalan Allah. Bukan berarti tentunya, bukan berarti semua umat Islam disuruh mati, bukan, Pak. Kalau Allah mau dimatikan semua. Cuma di sini bisa jadi apa? Ada anjuran biar umat Islam itu punya semangat tinggi gitu, semangat tinggi. Masya Allah. Jadi ya itu perspektif ya, perspektif. Masya Allah. Perspektif apa namanya? Perspektif cara memberikan dorongan gitu ya, memberikan dorongan atau motivasi sehingga apa? Pasukan punya semangat. Ya. Dan memang Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan disimpulkan oleh para ulama, mengharap mati syahid dan bersungguh-sungguh minta itu sudah sesuai dengan syariat. Walaupun mungkin mohon maaf, dalam perspektif kita sebagai manusia biasa, ya kadang-kadang ya tadi berpikir kalau semua dianjurkan untuk mati syahid, terus nanti siapa yang meneruskan perjuangan atau apa? Ya, itu kan sebenarnya bukan cita-cita satu mutlak gitu ya. Itu bisa jadi juga mengandung makna apa? Mengandung makna semangat di situ, semangat. Biar apa, Pak? Biar ketika berjuang itu tidak punya kendala apa-apa di saat sedang menjalankan jihad. Tapi kalau misalkan memang tadi pingin ini pingin itu bisa jadi dia akan punya pertimbangan yang macam-macam. Makanya sahabat Nabi, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat karena memang tujuannya syahid tadi justru dapat menang, Pak ya, justru dapat menang. Ya ketika bertempur misalnya, kan kalau dulu itu di sejarah Islam kan yang bertempur itu kan pimpinan dulu kan. Misalnya Ali bin Abi Thalib dengan musuh. Kalau musuh pingin menang, kalau ini pingin apa, Pak? Pingin mati syahid. Tapi malah justru apa? Justru siapa yang menang? Coba lihat kisah siapa misalnya, kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu menang terus kan? Tapi dia pinginnya apa, Pak? Pinginnya mati syahid. Pinginnya mati syahid. Ya. Minta apa para sahabat kalau kita lihat jangan ngomong nggak minta. Coba lihat misalnya asar dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi kalau antum pernah dengar sahabat itu, ya kalau yang ada di dalam hadis seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu sudah cukup mewakili gitu ya, karena beliau adalah seorang khalifah. Jadi Umar bin Khattab itu, Pak, itu senantiasa minta kepada Allah. Nah, itu antum harus tahu, dan itu hadis sahih. Allahumma inni as'aluka syahadah. Ya Allah, coba lihat itu. Allahumma inni as'aluka syahadah fi sabilik. Diminta terus. Ya Allah, aku mohon kepadamu mati syahid ya Allah. Diminta, Pak. Diminta. Bahkan sampai anaknya
anaknya. Dengar doa Umar itu, dengar Pak, dengar. Makanya ada hadis lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau kamu minta syahid dengan jujur, kamu minta syahid dengan jujur, maka Allah akan berikan kamu posisi orang yang mati syahid, walaupun kamu mati dalam kasurmu, dalam ranjangmu. Tapi kamu minta dengan jujur, kamu minta dengan sungguh-sungguh. Apa ini nggak cukup sebagai anjuran kepada kita? Kamu minta syahid, kamu minta syahid. Umar bin Khattab luar biasa nggak ikut perang, minta. Bukan di medan perang, Pak, bukan medan perang, di rumahnya. Makanya didengar oleh siapa? Didengar oleh putrinya. Allahumma inni as'aluka syahadah, ya Allah. Menarik. Coba antum search nanti itu hadis. Ya Allah, aku mohon mati syahid kepadamu, ya Allah. Aku mohon mati syahid. Makanya ada hadis lain tadi yang saya katakan. Kalau seseorang minta kepada Allah diberikan syahid, ya, dia minta dengan jujur, maka kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah, balaghallahu manazila syuhada walau mata ala firasyi. Allah akan berikan dia posisi orang yang mati syahid walaupun dia mati di kasur. Makanya tadi si Khalid bin Walid, dia berjihad, punya keinginan mati syahid, tapi nggak mati malah di rumahnya. Dia dapat posisi nggak? Kata Rasulullah tadi, orang yang memohon, menginginkan mati syahid dengan sebenar-benarnya, jujur dia, maka Allah akan berikan posisi. Maka bisa jadi, kita nggak tahu kejujuran Khalid atau tidak, Allah yang tahu. Tapi bisa jadi, kalau memang dia jujur dengan keinginannya, dia pun sekarang berada di posisi orang-orang yang mati syahid. Jadi, tidak ada pertentangan sama sekali, Pak. Keinginan mati syahid dan memintanya dengan sungguh-sungguh, itu sudah disimpulkan dari dalil-dalil yang jelas dan sahih. Jadi harus, Pak, harus kalau kita mau mati syahid, ya harus bersungguh-sungguh minta, Ya, kalau tidak, nauzubillah. Ya, kalau tidak, nauzubillah, Allah malah jauhkan kita nanti, Pak, ya. Ya, itu hadisnya yang saya sebutkan itu semua hadis-hadis sahih. Ya, di antaranya kalau yang tadi orang yang jujur minta syahid kepada Allah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi cita-cita mati syahid dan sungguh-sungguh minta. Kalau itu kita lakukan, justru Allah memenangkan kita, Pak. Justru Allah memenangkan kita. Bukan berarti apa? Wah, kalau gitu nanti Allah matikan kita semua. Bukan begitu, Pak, konsepnya. Bukan begitu konsepnya. Karena ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah akan memberikan apa? Akan memberikan ganjarannya kepada kita. Dan ganjarannya kepada kita bisa jadi apa, Pak? Bentuk kesenangan di dunia dan juga kesenangan di hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu yang pertama, Pak, ya. Ya. Yang kedua apa, Pak? Ya, baik. Orang syahid itu, baik, saya sampaikan. Para ulama sudah membahas tentang syahid. Syahid itu ada fid dunya, ada fil akhirah, ada fid dunya wal akhirah. Jadi ada syahid di dunia saja. Syahid di dunia saja. Tadi yang dipanggil-panggil syahid. Dia syahid. Tapi di sisi Allah belum tentu. Karena kalau niatnya atau adab-adab jihadnya tidak dia tunaikan dengan baik, maka walaupun syahid menurut manusia, tapi tidak syahid menurut Allah. Itu namanya syahid fid dunya. Ada syahid fil akhirah. Syahid di hari akhirat. Tapi di dunia diperlakukan seperti orang pada biasa, pada umumnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya tadi yang antum sebutkan. Ada hadis orang meninggal dalam keadaan sakit perut berlilit-lilit. Ada orang yang meninggal karena reruntuhan. Ada orang meninggal karena tenggelam. Ada orang yang meninggal karena penyakit taun dan beberapa yang lain. Mati dia, syahid fil akhirah. Dia dapat posisi syahid di hari akhirat. Tapi di dunia, apakah dia dianggap seperti orang meninggal biasa? Ya, orang sakit perut dimandikan, orang sakit perut disolatkan, orang sakit perut dikafankan. Artinya apa? Diperlakukan seperti orang pada umumnya.
Sedangkan yang ketiga ada namanya syahid fid dunya wal akhirah. Syahid fid dunya dan juga di hari akhirat. Artinya apa? Ketika dia meninggal, dia tidak diperlakukan seperti orang meninggal pada umumnya. Bapak yang syahid fid dunya wal akhirah, bapak meninggal dalam keadaan baju seperti itu, maka dikuburkan dalam baju seperti itu. Bapak tidak dimandikan? Tidak. Bapak tidak dikafankan? Tidak. Bapak langsung dikuburkan. Bahkan menurut sebagian para ulama tidak juga disolatkan. Itu pendapat yang rajih. Artinya apa? Langsung dikuburkan dengan pakaian seragam dia ketika dia berjihad di jalan Allah. Syahid fid dunya wal akhirah, karena jihadnya jujur karena Allah, dia juga mendapatkan posisi syahid di hari akhirat. Jadi beda Pak, beda syahid-syahid yang ada, ya. Nah, syahid yang ketiga ini fid dunya wal akhirah, siapa yang dapatkan Pak? Siapa yang dapatkan? Yaitu yang berperang di jalan Allah. Jangan pula kita mati reruntuhan atau mati apa tadi? Mati karena sakit perut, berlilit, atau mati karena penyakit apa misalnya. Akhirnya apa? Langsung dikuburkan tanpa dimandikan, tanpa disolatkan pula, tanpa di apa? Tanpa di apa tadi siapa? Tanpa dikafankan. Dengan alasan apa? Dengan alasan mati syahid. Mohon maaf, beda Pak, beda. Yang mati syahid yang tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, itu mati syahid di medan perang. Seperti Rasulullah dulu, misalkan di perang Uhud, pamannya Hamzah meninggal. Di perang Uhud, pamannya Hamzah meninggal. Dikubur begitu Pak, dikubur begitu. Makanya Masya Allah pernah ada beberapa waktu setelah perang Uhud itu kan, ada terjadi bencana di lembah Uhud itu. Ya, disebutkan wallahu alam, saya belum lihat juga, tapi informasi ini pernah sampai kepada kita. Dan kemudian jenazah mujahid syuhada perang Uhud itu kemudian ada yang terlihat. Ya, dan kemudian apa? Masih fresh, Pak. Masih darahnya pun masih berwarna seperti darah pada umumnya. Masya Allah. Artinya apa? Mereka tidak dipakai pakaian ya seperti orang yang syahid fil akhirah saja. Ya, artinya apa? Mereka langsung dikuburkan dengan pakaian mereka. Mudah-mudahan menjawab, Pak ya. Itu beda syahid yang ada di dalam hadis. Jadi kesimpulan para ulama, syahid itu ada syahid di dunia dunal akhirah. Ada syahid fil akhirah, tidak di dunia, ya. Ada syahid fid dunya wal akhirah. Jadi 3 kategori orang syahid. Dan perlakuan jenazahnya itu juga beda-beda. Ya, perlakuan jenazahnya beda-beda. Yang tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, itu hanya yang meninggal di mana Pak? Di medan perang. Selain itu, ya, apalagi yang syahid fil akhirah saja tadi, ya, seperti ibu yang melahirkan, gitu kan? Nah, itu semua diperlakukan seperti jenazah pada umumnya, tapi dia mendapatkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah terjawab alhamdulillah ya. Oh, masih ada satu lagi. Apa satu lagi, Pak? Oh, iya. Ya. Kalau ini saya sudah saya jawab pertanyaan ini di pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu. Jadi antum waktu itu pernah juga mengusulkan madkholnya atau pintu masuknya adalah tajwid, gitu ya. Ya, saya sudah jawab itu, ya. Saya rasa sudah cukup lah, ya. Artinya apa? Artinya untuk berjihad di jalan Allah itu tidak mesti orang yang paham tajwid dengan sempurna, tidak. Bahkan saya pernah sebutkan, mungkin saya ulang, ada satu adab di sini, ya. Benar. Ya. Iya, benar. Artinya apa? Artinya perlu diberikan pemahaman tentang agama dan tidak harus apa? Memfokuskan pada satu, harus mungkin di sini, dan kemudian apa? Sebelum ini beres, tidak boleh yang lain. Nah, ini tidak perlu. Ya, paham Pak ya? Maksudnya
Kalau orang kemudian fokus di sini, kalau belum kamu bisa baca Quran, kamu nggak layak sholat. Kalau kamu belum bisa baca Quran dengan fasih, seolah-olah kamu tidak layak untuk berjuang, gitu kan? Benar nggak? Paham nggak maksudnya? Jadi itu biarkan berjalan bersama, Pak. Biarkan berjalan bersama. Yang penting apa? Belajar agama itu tidak parsial, tidak parsial. Ambil agama secara keseluruhan. Udkhulu fi silmi kafah. Jangan ambil sebagian, sehingga apa? Ada orang nanti merasa, oh aku jago ini, kamu itu aja nggak bisa. Ini dululah, baru itu. Tidak perlu begitu, Pak. Secara keseluruhan saja. Bukan berarti juga menafikan. Oh nggak perlu belajar apa namanya tajwid, nggak perlu. Perlu juga. Cuma jangan sampai apa, Pak? Jangan sampai berlebihan. Bahkan sekarang ada fenomena memang apa? Fenomena berlebihan termasuk di dalam masalah tajwid. Ini mohon maaf, bukan kata saya, kata para ulama. Saya pernah mendengar ya para ulama-ulama kibar sekarang ada sebagian fenomena sekarang sibuk dengan apa namanya? membetulkan dengan apa namanya? Ya yang antum sebutkan tadi. Pokoknya itu yang perlu ditekankan banget seolah-olah gitu. Nah, ini fenomena. Ya, dan itu tidak ada. Dulu itu nggak ada begitu, Pak. Walaupun ya karena memang orang Arab, tapi orang Arab sendiri, yang namanya orang Arab sendiri ketika mengucapkan bahasa Arab itu juga beda-beda kan? Ya, ilmu tajwid itu kan sebenarnya nanti belakangan muncul. Untuk apa? Untuk memudahkan orang-orang ajnabi ya, seperti kita, orang-orang asing gitu. Orang-orang asing sehingga apa? Sehingga dia mudah mengucapkan. Ya, tapi itu tidak menjadi apa namanya permulaan untuk sebuah agama Allah yang sangat besar ini tidak ya, tidak perlu berlebihan dalam masalah ini. Bahkan ada orang yang sibuk dengan ini habis itu meninggalkan tafsir, meninggalkan amalan, meninggalkan. Nah, ini tidak benar ya. Bahkan ada dulu kejadian di zaman Rasulullah SAW, alim-alim yang merasa apa? Menjaga agama Allah, Gara-gara apa? Gara-gara dia sudah belajar, gara-gara dia sudah mengajarkan. Dia belajar mengajarkan dan kemudian dia merasa apa? Wah, aku sudah menjadi orang yang menjaga agama Allah. Tapi ternyata apa? Apa jawaban Rasulullah SAW terhadap orang seperti itu? Bukankah? Orang-orang Yahudi dulu, orang-orang Nasoro dulu, mereka juga baca, mereka juga ajarkan, tapi tidak ada guna untuk mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan apa? Meninggalkan amalan yang seharusnya diamalkan, yang bersumber dari Al-Quran dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi kalau misalnya mau lebih jujur, sebenarnya amalan itu lebih dahsyat. Walaupun nggak mungkin mengamalkan tanpa ilmu, ya. Artinya apa? Al-Qur'an yang kita dapatkan itu, Al-Qur'an yang kita pelajari itu harus menjadi apa, Pak? Harus menjadi barometer atau tolak ukur kita untuk menjalankannya atau mengamalkannya. Jangan sampai kita pelajari dan kemudian kita ajarkan, tapi kemudian apa? Ya, yang berikutnya kita tidak lakukan. Makanya kata Rasulullah SAW kepada alim ketika itu yang mengatakan kami sudah menjaga agama dengan mengajarkan, kami sudah menjaga agama dengan mempelajari. Maka kata Rasulullah SAW, bukankah dulu kata Rasulullah orang Yahudi dan Nasoro mereka juga belajar dan mereka juga mengajarkan, tapi tidak ada manfaat isi kitab kepada mereka. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, kita tidak menafikan belajar tajwid, tidak menafikan, tapi jangan apa, Pak? Jangan seolah-olah kalau tidak itu berarti apa? Berarti yang lainnya apa? Kalau makrotnya ada yang rusak satu, berarti semuanya rusak misalnya. Jangan. Kita apa? Ya, bertakwalah kepada Allah mastata'tu. Tetap pelajari tajwid, tetap pelajari Al-Qur'an, tetap pelajari tafsir dan kemudian amalkan. Sehingga apa? Kita masuk Islam tidak parsial, tapi masuk Islam itu dengan kafah. Karena perintah Allah udkhulu fis-silmi kafah. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Walaupun ini pertanyaan sudah
diulang ya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk yang menyampaikan dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan, kalau ada pertemuan lagi kita lanjutkan ya, adab tentang jihad ya. Insya Allah ya. Gimana Pak Ade? Sampai selesai ya? Insya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tapi mudah-mudahan Ustaz Daud sehat selalu dan juga bisa memberikan ya informasi ilmu-ilmunya kepada ya jamaah sekalian ya. Saya insya Allah kalau beliau lagi capek saja insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.